Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang dosa besar yang kedua dalam kitab Al-Kabair, yaitu membunuh jiwa yang tidak berdosa. Kita telah sampai kepada hadis yang berikutnya dan ingin selesaikan kajian malam ini dengan menyebutkan dua hadis lagi, yaitu hadis di mana qala sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila ayy dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qala thumma ayyu qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka qila thumma ayyu qala an tuzaniya halilata jarika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa apa yang paling besar, maka beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bagi Allah padahal hanya Dia yang menciptakanmu. Lalu si penanya bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Kemudian dikatakan lagi, kemudian apa lagi setelah itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ketika Nabi ditanya dalam hadis ini tentang dosa terbesar, maka Nabi jawabannya adalah pertama syirik. Engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah padahal hanya Dia yang menciptakanmu. Sebagaimana kita tahu, sangat logis kalau yang menciptakan Dialah yang berhak untuk disembah, kan gitu. Jika ada yang bersama Allah dalam menciptakan, maka Dia juga berhak kita sembah jika ada. Jika ada yang bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi, atau jika ada yang ikut bersama Allah dalam mengatur alam semesta ini, maka Dia juga yang berhak kita sembah. Atau mungkin jika ada yang memasukkan kita ke dalam surga dengan memberi syafaat tanpa izin Allah, maka Dia juga yang berhak kita sembah. Tapi enggak ada itu semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak ada kecuali Allah. Maka berarti hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian di dalam hadis ini Rasul menyebutkan dosa yang kedua, yaitu membunuh anak sendiri. Membunuh anak sendiri, bahasa anak sendiri loh di sini. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi terkait tentang babnya, itu bab doa membunuh. Meskipun di sini lebih parah, yaitu bunuh anak sendiri. Jika membunuh orang lain itu merupakan dosa besar, apalagi membunuh anak sendiri, darah daging sendiri yang tidak memiliki kesalahan apapun untuk dibunuh. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan karena membunuh orang lain tanpa hak meskipun merupakan dosa besar, akan tetapi membunuh anak sendiri lebih keji daripada membunuh orang lain yang bukan anaknya. Bagaimana kita tadi sudah sebutkan kebiasaan orang Arab jahiliyah, yang dibunuh adalah anak perempuan. Kenapa? Ya, karena diantaranya alasannya karena kehinaan. Kalau anak punya anak perempuan, lebih bangga punya anak laki. Dan ada juga kebiasaan kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin jahiliyah Arab terdahulu membunuh anaknya karena khawatir anaknya ikut makan bersama mereka. Artinya berarti kehadiran anak-anak tersebut dianggap mengurangi jatah rezekinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini termasuk dosa besar. Oleh karenanya, ya, nasihat kepada seluruh orang tua yang miskin atau orang tua yang kaya, sama saja ada nasihatnya dalam Al-Quran. Perhatikan, pertama, nasihat untuk orang tua yang miskin. Larangan bagi orang tua miskin yang membunuh anaknya karena takut
anaknya akan makan bersamanya. Lihat dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 151. Ini Allah tujukan kepada orang tua yang miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Rabbmu telah berfirman, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Di sini Allah mengawali dengan kamu. Dan kepada mereka baru anak-anaknya. Ini nasihat kepada orang tua yang miskin supaya enggak usah khawatir, rezekimu sudah ada, mereka ada. Diawali dengan kamu baru mereka. Adapun pada ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 31, itu nasihat untuk orang tua yang berkecukupan, orang tua yang kaya, yang dia bunuh anaknya karena takut dia jatuh miskin. Kalau yang pertama tadi sudah miskin, takut ngambil jatahnya. Kalau ini punya anak khawatir jadi miskin. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki mereka. Allah mengawali dengan kata mereka dan kepada kalian. Kedua-duanya ada pada ayat ini. Maksudnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu sudah memiliki jatah rezeki dari Allah. Sebagaimana Allah juga telah memberikan jatah rezeki kepada orang tua kita. Oleh karenanya orang tua tak perlu merasa khawatir atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Masing-masing sudah punya jatah rezekinya. Anak tidak akan ngambil jatah rezeki orang tua tidak akan ngambil jatah rezeki anak. Hanya saja jatah rezeki anak itu diberikan melalui orang tua, sebagaimana seseorang memberikan harta kepada orang lain tapi dititipkan kepada orang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sangat aneh jika ada orang tua yang membunuh anaknya hanya gara-gara takut miskin. Kemudian dalam hadis ini juga tadi ada sebutkan dosa yang terakhir. Yang disebutkan hadis ini yaitu zina. Yaitu zina kepada istri tetangganya. Berzinaan juga punya tingkatan-tingkatan. Di dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, si A berzina, si B berzina, dosanya belum tentu sama bobotnya. Si A zinanya sama pelacur, si B zinanya sama istri tetangga. Berbeda. Semakin bertambah keterangan maka akan semakin besar dosanya. Ternyata tambah lagi, bukan hanya sekedar istri tetangganya ternyata kerabatnya, tambah lagi dosanya. Ternyata dilakukan pada bulan haram, tambah lagi dosanya. Setiap kali bertambah keterangan maka akan bertambah dosa atau bobot dosa yang telah dia lakukan. Kemudian hadis yang terakhir, idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasulullah katakan jika ada dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing menghunuskan pedang, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Loh, yang membunuh masuk neraka? Iya, tapi kok yang dibunuh juga masuk neraka? Itulah yang ada di benaknya sahabat, sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas dalam neraka, tapi gimana kok bisa dikatakan yang terbunuh juga dalam neraka? Nabi katakan alasannya,
kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga punya keinginan membunuh saudaranya. Dari hadis ini, pertama, besarnya dosa membunuh, neraka ancamannya. Sampai yang gak berhasil membunuh saja masuk neraka. Di sini juga ada pelajaran penting berkaitan dengan hati kita. Kalau kita niat berbuat buruk, jika niat buruknya itu hanya melintas. Contoh, ketika melintas sebuah tempat, dia dapatkan ada orang yang uangnya jatuh pas tepat di sisinya. Tepat di sisi dia, itu uang dia. Kita terlintas ingin ngambil atau mencurinya. Berniat mencurinya tapi terlintas gitu saja lewat, enggak, tapi tidak dikuatkan, tidak menjadi tekad kuat, terlintas. Maka keinginan buruk yang seperti ini tidak dicatat sebagai dosa, karena dia hanya sekedar lintasan hati. Tapi kalau sudah dia jadi tekad, ya sudah menguat dalam diri kita, maka dia nanti akan dicatat jadi dosa. Tapi dosanya menurut Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, dosanya bukan dosa mencuri, bukan. Karena dia baru sampai tekad, belum sampai kepada berusaha. Hanya tekad saja. Dia dosanya dosa tekad mencuri, bukan dosa mencuri, bukan dosa mencuri. Itu perkataan Abul Abbas Al-Qurtubi. Ya, ini bisa diambil dari perkataan Ibnu Mubarak ketika su'ila Sufyan 'anil hammah ayu akhadhu biha. Sufyan ditanya, seorang tabi'in ini ditanya tentang al-ham, keinginan. Apakah keinginan berbuat keburukan itu akan dihitung dosa karenanya? Maka tabi'in yang mulia ini mengatakan, in kanat azban ukhidha biha. Kalau keinginan berbuat buruknya telah berubah menjadi tekad, menguat menjadi tekad, maka dia dihukum. Berarti menandakan ada yang tidak berubah menjadi tekad, sekedar lintasan saja, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau sudah tekad, belum bergerak, satu langkah namanya usaha. Satu langkah kita untuk melakukan keburukan itu namanya sudah berusaha. Ini belum berusaha, maka dia dicatat sebagai orang yang, maka dicatat dosa tekad keburukan. Tapi dalam hadis yang kita sebutkan ini, yang dibunuh kan sudah berusaha, sudah main pedang-pedangan ini kan gitu kan, sudah beradu antara pedang satu dengan pedang yang lain. Karena dia sudah berusaha, maka dia meskipun tidak berhasil, dia dihukum seperti yang berhasil, sama-sama masuk neraka. Sebagai tambahan juga, beda kalau kebaikan. Tadi sempat siang saya juga sampaikan ini kepada beberapa teman-teman di kajian singkat siang hari. Orang yang bertekad melakukan kebaikan, lalu sudah berusaha tapi tak berhasil, maka dia dapat pahala seperti yang berhasil. Sebagaimana orang yang berangkat pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, tapi tiba-tiba jamaahnya sudah selesai, maka dia dapat pahala seakan-akan dia sholat berjamaah. Nabi katakan, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu summa raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha aw hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid,
lantas dia mendapati orang-orang di masjid telah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberikan kepadanya seperti pahala orang yang ikut berjamaah dan menghadirinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang ikut berjamaah itu sama sekali. Nah, nggak ada ruginya, kan gitu. Yang kedua, orang yang sudah berniat baik, bertekad untuk sedekah, bertekad untuk sholat, ya, sholat sunnah umpamanya, tapi dia dapatkan amalan yang lebih baik dari apa yang telah dia tekadkan. Seperti orang yang hendak sedekah tapi dia dapati ternyata tetangganya sakit dan butuh bantuan biaya yang banyak untuk berobat. Akhirnya dia alihkan uang itu untuk membantu saudaranya. Lah, maka orang yang seperti ini dia mendapatkan pahala dari sedekah yang direncanakan olehnya, yang dia sudah bertekad, dapat pahala niat sedekah dan dapat lagi pahala dia membantu tetangganya. Gak ada yang rugi kan? Nah, begitu. Yang ketiga, golongan orang yang sudah berniat sedekah. Saya berikan dalil dulu. Yang kedua tadi, ketika penaklukan kota Mekah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah bernazar untuk kalau engkau melakukan kota Mekah, aku ingin sholat di Baitul Maqdis." Di Baitul Maqdis, ya. Tapi ketika itu penaklukan kota Mekah, di Mekah ada apa? Ada Masjidil Haram. 100.000 kali lipat sholat sekali di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Ketika itu Nabi SAW katakan, Nabi nggak bilang ya udah laksanakan nadarmu, nggak. Nabi katakan sholat di sini, karena sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada di Baitul Maqdis. Nah, gitu, itu dalilnya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, sudah bertekad untuk melakukan sholat atau berbuat kebaikan, tiba-tiba pada waktunya datang malas, ya gitu. Maka dia mendapatkan pahala sempurna satu kebaikan. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, dicantumkan oleh Imam Nawawi, hadis yang ke-37, fa in hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa saja yang telah bertekad untuk melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dia dicatat sebagai satu kebaikan. Dan satu kebaikan berapa pahalanya? 10 minimal. 10, ya, hingga 700, hingga kelipatan yang tidak terhingga. Itu kebaikan Allah balas. Itu kasih sayang Allah kepada umat akhir zaman ini. Makanya bangga kita punya jadi umat Nabi Muhammad. Gitu. Seperti contoh, man ata firasyahu, kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa nawa an yusalliya bil laili, dia berniat untuk salat malam, tahajud, kemudian ternyata faghalabat ainahu, matanya mengalahkan dia, artinya ketiduran, lewat, maka Allah catat apa yang telah dia niatkan dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Kan nggak ada yang rugi. Niat nanti malam mau bangun gitu, bukan dengan rencana niat nanti malam mau bangun biar pahala, nanti malas lah, nggak ada kayak gitu. Yang ada malasnya datang pada waktunya gitu, bukan dibarengi dengan tekad. Allah balas gitu. Tapi kalau cuman selintas doang, selintas hati,
naik kereta, ada ibu-ibu bawa barang banyak, kepengen bantu dia tapi ngelewat doang, nggak dibantu, pengennya aja, maka di situ dia nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa. Artinya ikhwan bidin, ini sebagai penutup ya untuk pembahasannya. Nanti akan datang saya juga akan sebutkan, pada hadis ini saya akan sebutkan dalil-dalil untuk menyemangati kita berbuat kebaikan atau tekad kebaikan. Artinya teman-teman semua, Allah sudah katakan melalui lisan Nabi, umat Nabi Muhammad itu yang banyak masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan semua, kecuali yang enggan. Allah telah tetapkan pahala bagi umat Nabi Muhammad ini, satu kebaikan jadi 10 minimal. Tapi kalau keburukan jadi satu keburukan dicatatnya 1. Coba dikali-kali ditambah-tambahkan gitu kan. Berarti seharusnya paling banyak timbangan kebaikan dibandingkan keburukan pada hari kiamat. Karena kemudahan yang Allah kasih. Ditambah lagi ini sekedar niat, tekad kuat belum dilakukan sudah dicatat minimal 10. Seperti tadi contoh, udah tekad datang malas, padahal malas itu buruk kan gitu kan. Malas itu buruk, bahkan kita diperintahkan untuk berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal. Malas itu doa Nabi. Tapi tetap Allah balas dengan tekadnya. Seharusnya nanti mau ke masjid, datang ke masjid nanti ketika melepas sandal aku akan lepas dengan kaki kiri. Itu tekadnya dari rumah. Karena ketika di rumah dia sudah pakai dengan sandal dengan kaki kanan kan gitu, mengikuti sunnah Nabi. Nah, jalan dari rumah 100 meter, 200 meter, mau nanti di masjid pengen ngelepasnya, pakai kaki kiri dulu dilepasnya, ternyata kaki kanan duluan. Lupa dia. Allah catat itu menjadi kebaikan sempurna. Makanya ketika kita dikasih tahu, kita mendapatkan ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi, niatkan untuk melakukannya. Nanti mau kelupaan, datang malas, itu urusan nanti. Tetap Allah akan balas. Saya pernah sering kejadian apa? Biasanya kalau kita lihat dalam riwayat, sholat sunnah setelah maghrib itu Nabi lakukan di rumah. Kita dapatkan dan riwayatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, meneladani Nabi, maka dia mendapatkan pahala tambahan karena meneladani Nabi. Sering ya, habis maghrib udah niat nih sholat sunnah di rumah, begitu masuk rumah lupa. Apalagi kalau masuk dapur makan malam, ingatnya isya. Rugi nggak? Nggak rugi. Dicatat seperti orang yang sholat sunnah. Begitu ya, semoga bermanfaat. Ini pembahasan pelengkap ya pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan di pertemuan yang akan datang, masih dalam masalah membunuh ya, dosa besar membunuh tanpa yang hak ya, bunuh orang yang tidak berdosa. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjut ke tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan.